Bio Talk. Kembali lagi bersama saya Regina Fira Putri Suskendari. Wah, hari ini seru banget deh kayaknya. Soalnya kita kedatangan tamu yang ahli banget nih di bidang bioteknologi. Dan ini ada dua mahasiswa terbaik STFI loh. Nah, boleh perkenalkan dirinya, silahkan. Hai semuanya, nama aku Nizela Syahla. Nama aku Rara Nisa Azahra. Gimana kabarnya? Baik. Sangat so good. Oke. Jadi kan kalian ini mahasiswa yang akan melakukan penelitian. Nah, kira-kira ada bidang khusus gak sih yang pengen kalian iniin? Kayak misalkan teknologi farmasi, bioteknologi atau apa gitu? Sejauh ini sih bioteknologi agak mencuri perhatian sih kalau buat aku ya. Oh gitu. Kalau boleh tahu bioteknologi itu apa sih sebenarnya? Boleh diceritain dikit nggak? Jadi bioteknologi itu suatu rumpun ilmu yang mempelajari biologi suatu makhluk hidup, terutama yang berukuran kecil kayak bakteri, virus, atau jamur. Oke, gitu ya. Jadi itu tuh belajarnya bioteknologi tuh belajar apa aja sih? Nah, selain yang tadi udah aku sebutin tuh, kita tuh bakal mempelajari bagian dari makhluk hidupnya itu. Kan tadi kita mempelajari bagian makhluk hidup yang kecil ya. Kita bakal mempelajari DNA dan replikasinya, organ-organ makhluk hidup, terus juga mempelajari gimana modifikasi dari DNA itu sendiri. Jadi ada modifikasinya gitu ya, sampai modifikasinya juga. Kira-kira apa sih modifikasinya yang ada di bidang bioteknologi ini? Kalau modifikasi itu salah satunya contohnya tuh bisa dari DNA rekombinan. Pernah dengar nggak sih DNA rekombinan itu apa? Wah, belum tahu nih. Coba boleh dong kalau gitu dijelasin. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke penjelasan mengenai bioteknologi ini. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Nizala dan Radana Zahra. Oke, boleh dong kalau gitu kita mau penjelasan tentang DNA rekombinan dari bioteknologi ini tuh apa sih? Oke, DNA rekombinan ini teknologi yang mencakup cloning gen, pemotongan gen, di mana si DNA rekombinan itu sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menggabungkan DNA dari beberapa sumber biologis yang berbeda untuk memanipulasi ekspresi dari suatu gen itu sendiri. Gitu ya. Kalau ngegabungin DNA dari beberapa makhluk gitu bisa nggak ya sih? Di zaman sekarang semuanya pasti bisa sih kayaknya ya. Bahkan ya, DNA rekombinan ini melahirkan sebuah industri baru yang sangat potensial. Gitu ya. Jadi kalau boleh tahu ada nggak sih langkah-langkah dari penggabungan DNA ini tuh, DNA rekombinan? Ini penjelasan secara ringkasnya aja ya. Buat langkah-langkah penggabungan DNA ini bisa dicapai dalam 4 langkah. Yang pertama itu penggabungan dari DNA difragmentasi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua yaitu fragmen yang spesifik dari DNA tersebut kemudian digabungkan ke DNA lainnya, itu yang disebut dengan vektor, di mana vektor ini mengandung komponen genetik yang diperlukan untuk replikasi intraseluler. Nah, selanjutnya dari DNA itu digabungkan dan dimasukkan ke sel inang, di mana DNA rekombinan ini akan mereplikasi dan menghasilkan banyak salinan dari DNA rekombinan tersebut. Selanjutnya yang tahap terakhir yaitu sel yang mengandung DNA rekombinan ini akan diidentifikasi dan kemudian diperbanyak. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya itu sederhana sekali ya, ringkas banget. Padahal pakai DNA loh yang ukurannya kecil kayak gitu. Ngomong-ngomong nih, bicara soal DNA, kan sepengetahuan kita itu DNA bisa dibilang untuk mengatur sel-sel. Nah, itu tuh ada nggak sih istilah atau mekanisme yang dimana DNA ini tuh bisa mengatur sel kita gitu? Nah, betul ya, DNA itu sebenarnya untuk mengatur apa yang bisa dilakukan oleh sel. Nah, fenomenanya itu disebut juga dengan ekspresi gen, di mana ekspresi gen ini merupakan proses yang informasinya itu tersimpan dalam suatu gen dan diaktifkan serta dapat berfungsi. Nah, prosesnya ini sebenarnya stepnya itu lumayan agak panjang ya, tapi dibikin DNA dulu, terus habis itu baru dibikin jadi protein, dan akhirnya protein itu dapat mengatur apa yang sel bisa lakukan. Bisa dibilang juga ekspresi gen ini tuh sebagai tombol on off untuk mengontrol nih kapan dan di mana RNA dan protein dibuat. Dia juga bisa mengontrol berapa volume untuk nentuin jumlah RNA dan protein yang harus dibuat. Ekspresi gen ini tuh diregulasi secara ketat banget dan berubah secara signifikan dalam keadaan dan sel yang berbeda. Beberapa produk DNA dan protein dari banyak gen itu punya fungsi untuk meregulasi ekspresi dari gen lain. Oh gitu ya. Kan tadi Teteh Nizela nih
Aku manggil Teteh aja ya. Kan tadi disebutkan itu seperti tombol on off. Nah, berarti kalau kayak gitu ada semacam regulasinya di dalam sel kita dong. Itu seberapa penting sih buat sel dan gimana regulasinya di dalam sel? Oke, nyambung ya dari pertanyaan yang sebelumnya. Kalau stepnya itu kan tadi udah dibilang agak panjang, yang dari mulai pembuatan DNA, terus habis itu baru jadi protein, terus proteinnya bisa mengatur sel. Nah, itu ekspresi gen itu diregulasi secara ketat, berubah secara signifikan dalam keadaan sel yang berbeda, di mana beberapa produk RNA dan protein ini dari banyaknya gen ini memiliki fungsi untuk meregulasi ekspresi dari gen lain. Kalau nggak diregulasi kan bisa kacau nih fungsi sel ini. Betul banget tuh, jadi cara singkatnya gen itu bakal ngekode protein dan protein ini bakal ngatur fungsi selnya itu. Oleh karena itu, ribuan gen ini bakal diekspresikan dalam sebuah sel untuk mengatur apa yang sel tersebut bisa lakukan. Setiap langkah dalam perjalanan informasi dari DNA ke RNA terus sampai jadinya protein itu ngasih sel akses untuk bisa ngeregulasi dirinya sendiri dengan mengubah jumlah atau jenis protein yang diproduksinya. Di setiap waktu, jumlah protein dalam sebuah sel itu ngegambarin keseimbangan antara sintesis protein dengan jalur degradasi biokimianya. Wah, gitu ya. Setelah dipikir-pikir, berarti kalau misalkan nanti ada kesalahan di ekspresi gen ini, akibatnya bisa fatal berarti ya sebenarnya. Terus tadi pertanyaan satu lagi nih, dari regulasi selnya itu gimana? Oh ya, untuk produksi proteinnya itu dimulai dari awal itu transkripsi dari DNA ke RNA dan selanjutnya berlangsung ke proses translasi, yaitu RNA ke protein. Dengan demikian, pengendalian proses ini memainkan peran penting untuk menentukan protein apa yang ada di sel dan berapa jumlahnya. Selain itu, cara sel memproses transkrip RNA ini dan protein yang baru tadi kita hasilkan juga itu sangat mempengaruhi dari kadar proteinnya. Nah, ekspresi gen ini dimulai dari proses transkripsi. Dari proses transkripsi ini kemudian menghasilkan 3 jenis molekul RNA, yaitu mRNA atau messenger RNA, lalu ada transfer RNA dan ribosomal RNA, di mana mRNA ini merupakan blueprintnya yang mengkode dari urutan asam amino. Nah, sedangkan tadi tNRA atau transfer RNA ini yang membaca informasi yang dikode oleh si mRNA tadi dan akan mentransfer ke ke asam amino. Nah, lalu ada ribosomal RNA yang merupakan komponen dari ribosom. Oh gitu ya, berarti kalau RNA itu kembarannya DNA atau turunannya? RNA ini sebenarnya bisa dibilang cuma salinan dari DNA sih. Jadi kan kayak yang kita tahu ya, dan bisa dicari di internet di gambar DNA itu bentuknya double helix. Nah, kalau misalkan RNA itu single helix, namanya itu ada disebut kalau di DNA itu rantai template sama rantai coding. Nantinya rantai template itu bakal dibuat salinan pasangan, yang mana pasangannya itu rantai coding. Nah, salinan rantai coding itu namanya si RNA. Jadi RNA itu sebenarnya cuma salinan dari rantai coding DNA-nya aja. Oh gitu ya, berarti kalau boleh tahu proses terjadinya itu tuh di mana? Nah, kalau proses terjadinya itu tadi kan dimulai dari yang transkripsi itu terjadinya di dalam inti sel. Nah, untuk kapan dimulainya itu transkripsi ini ketika ada gelembung namanya itu RNA polimerase, di mana DNA itu akan masuk ke RNA polimerase lalu akan berikatan dengan area promotor dan menyebabkan si DNA tadi itu akan terbuka. Nah, lalu RNA akan disintesis dan mengkomplementkan strand template dari DNA. RNA polimerase tadi akan maju di sepanjang DNA tersebut sampai ke namanya itu ada area terminator. Oh gitu ya, itu langsung berhenti setelah sampai terminator atau gimana? Betul. Nah, nanti transkripsinya itu akan berhenti di mana RNA polimerase ini akan lepas dari DNA dan RNA yang nantinya juga akan ikut lepas. Oh gitu. Nanti kalau misalkan setelah si RNA-nya itu lepas itu bisa langsung dipakai buat bikin protein nggak? Oh, nggak semudah itu dong, aku lengkapin ya. Boleh. Jadi DNA itu kan sebenarnya panjang ya, dia terdiri dari banyak segmen nih. Nah, segmen DNA itu bisa dibilang ada 2, ada yang namanya exon dan intron. Nah, exon itu segmen DNA yang bisa kita pakai untuk mengkode asam amino yang nantinya bakal jadi protein. Kalau misalkan intron, justru ini kebalikannya, dia itu nggak bisa mengkode asam amino, jadi dia nggak bakal bisa mensintesis protein itu. Dan di intron ini nggak akan kita butuhin. Jadi pas bikin RNA kan ada bagian intron dan exon ya. Nah, si RNA yang ngandung intron itu disebut pre-mRNA.
Nah, intron ini harus dihilangin dari RNA biar nggak ngeganggu proses pengkodean asam amino, karena balik lagi tadi dia itu nggak bisa ngekode asam amino. Penghilangan intron ini dinamakan splicing. Nah, splicing ini dibantu sama enzim namanya spliceosome. Kalau misalkan udah nih dia splicing, jadilah mRNA yang bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Oh gitu. Kalau misalkan kan tadi udah dijelasin banyak nih, panjang banget prosesnya. Nah, itu tuh kan terjadinya kan apakah sih semua proses panjang itu terjadinya di inti sel atau pengkodean asam amino itu ada di mana sih? Nah, sebetulnya sih semua prosesnya terjadi di inti sel ya, tapi setelah dia jadi mRNA bakal dikeluarin dari inti sel itu sendiri. Terus selanjutnya prosesnya udah masih ada lanjutannya? Jeng 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 jeng. Proses selanjutnya namanya translasi. Oke, translasi ini terjadinya di udah tadi kita sebutin ya, kalau misalkan bakal keluar tuh dari inti sel. Nah, proses translasi ini terjadi di ribosom. Nah, mau namain juga ya, buat translasi ini butuh bantuan dari yang namanya tRNA yang tadi kan udah dijelasin di awal. Nah, itu tRNA ini akan membawa satu asam amino yang sesuai sama basa yang ada di RNA. Kan tadi RNA-nya juga panjang. Nah, otomatis itu bakal ada banyak tRNA yang dibawa dari satu asam amino tadi. Nanti asam amino itu akan berikatan satu sama lain dan membentuk rantai asam amino yang bisa dipakai sama sel tersebut. Nah, tadi kan sebagai instruksi. Oke, berarti sampai di tahap ini nih, asam aminonya udah bisa ngatur sel belum, Teh? Betul, udah bisa ya. Jadi asam amino itu kan ada banyak sama macam-macam fungsinya. Jadi nanti asam amino itu akan mengikuti apa yang sel itu lakuin. Gitu panjang banget ya berarti prosesnya. Nah, proses panjangnya itu dilakuin dalam sel tubuh kita sehari-hari atau gimana tuh? Iya, betul banget. Tubuh kita tuh setiap harinya bakal ngelakuin proses yang panjang ini, dan nggak cuma satu kali sehari loh. Dia tuh bisa berkali-kali sesuai dengan kebutuhan sel tersebut. Wow. Masya Allah, tabarakallah banget ya, luar biasa banget tubuh kita ini. Oke, karena itu pemirsa, kita ini sendiri harus jaga kesehatan tubuh kita ya, karena begitu luar biasanya loh proses ini yang panjang tadi dijelasin sama Teh Nizela dan Teh Rara ini. Terus banyak hal yang terjadi di tubuh kita, makanya kita harus sering jaga kesehatan tubuh kita. Dan tadi menyinggung soal tadi tentang DNA rekombinan ini. Nah, DNA rekombinan ini bakal membuka industri baru yang potensial nggak sih di farmasi? Dan emangnya ada nggak sih produk hasil DNA rekombinan ini yang ada yang bikin industri ini menarik dan jadi berkembang gitu? Oke, kalau disebut semuanya sebenarnya banyak sih ya, nggak cukup satu episode nih kayaknya. Tapi kita sebut salah satu aja lah yang paling familiar. Salah satunya nih ada insulin. Kamu tahu insulin kan? Tahu dong, itu kan hormon buat nurunin kadar gula darah buat penderita diabetes atau tanpa perlu kita diabetes pun. Itu adalah hormon yang sangat meregulasi tubuh kita untuk mengatur kadar gula darah. Nah, benar. Famous banget kan si insulin Iya. ini. Nah, tahu nggak sih kalau dulu nih, insulin yang kita pakai sebagai terapi pengobatan diabetes itu asalnya dari pankreas sapi atau babi lah. Pankreas babi teh, ya Allah, itu kan haram teh jatuhnya. Nah, Gimana itulah soal halal atau haramnya itu sebenarnya pro kontra ya sebenarnya. Nah, benar banget. Itu pro kontra banget ya, dan emang bakal lama banget kalau didebatin, panjang banget ya kayaknya nih. Dan mengingat pro kontra itu dan susahnya ngambil insulin dari pankreas sapi atau babi, bisa kebayang dong prosesnya bakal lebih panjang, kemudian lebih mahal juga karena hewannya juga harus dijaga dulu kan ya. Nggak mungkin dong kita hidup-hidup gitu ya. Karena itu sekarang nih insulin itu bisa kita ambil dari bakteri dengan memanfaatkan teknologi DNA rekombinan itu. Nah, kalau pakai bakteri tadi kan gimana caranya teh? Kan kalau misalkan dari bakteri kan nggak punya kayak pankreas, kayak sapi atau babi gitu. Nah, itu cara ngambil insulin dari bakterinya gimana teh? Caranya tuh bisa pakai DNA rekombinan. Nah, di mana hormon itu kan merupakan protein yang bisa diperoleh lewat ekspresi gen tadi yang udah dijelasin ya. Nah, sekarang itu kita cari tahu bagaimana bagian mana sih DNA yang bakal mengkode pembuatan insulin tersebut. Nanti DNA itu kita gabungin dalam DNA rekombinan, terus kita masukin lah ke DNA rekombinan itu ke bakterinya. Bakteri yang dipakai ini kalau boleh tahu bebas, terserah saya mau bikinnya atau gimana teh? Ada bakteri khususnya nggak? Kalau biasa yang dipakai itu bakteri E. coli ya. Nah, E. coli itu berkembang biaknya itu bisa cepat gitu. Biasanya sih 20 menit sekali dia membelah diri jadi dua gitu. Terus E. coli ini juga mudah dikembangbiakan.
Jadi dari E. coli itu nanti yang udah dimasukin ke DNA rekombinan yang penghasil insulin tadi yang diambil nanti bakal berkembang biak. Nah, setiap perkembangbiakan dari bakteri E. coli ini bakal punya DNA rekombinan penghasil insulin. Nantinya E. coli ini bakal menghasilin insulin karena udah ada di DNA rekombinan yang bisa nyuruh E. coli ini buat mengkode jadi insulin. Nah, nanti si insulin ini yang asalnya dari E. coli ini bisa diambil jadi produk insulin dan digunakan oleh pasien diabetes. Gitu ya, hebat banget ya, bakteri sekecil E. coli itu bisa jadi penyelamat umat kita gitu, umat manusia. Tapi sebenarnya apa sih untungnya dibandingin insulin dari pankreas babi atau pankreas sapi ini teh? Sebenarnya banyak banget ya keuntungannya. Yang pertama, dia tuh lebih murah nih karena ngembangin biakan bakteri itu nggak butuh lahan yang luas dan makanan buat bakteri juga nggak sebanyak makanan buat sapi atau babi. Selain itu, ketersediaannya juga bisa terus ada karena tadi kan udah dijelasin ya, kalau misalkan perkembangbiakan E. coli itu 20 menit sekali, bayangin dong, pasti dalam sehari aja jadi banyak banget. Nah, kalau misalkan dari pankreas sapi atau babi, kan tadi ada belum lagi ada pro kontra halal atau haram. Terus kekurangan lain dari insulin yang didapat dari pankreas sapi atau babi itu dia tuh bisa memicu reaksi alergi ternyata, dan bahkan insulinnya juga nggak bisa bekerja sama sekali. Jadi dia tuh cocok-cocokan gitu loh di dalam tubuh manusianya, karena di dalam tubuh manusia itu bakal dianggap zat asing karena kan emang insulinnya berasal dari luar ya, terus kita sisipin nih ke tubuh manusia. Jadi sama antibodi itu bisa jadi dianggap zat asing sehingga insulinnya nggak bisa bekerja sama sekali. Malah bahaya kan kalau misalkan pada pasien diabetes ditemukan hal seperti itu. Wah, hebat banget ya perkembangan teknologi di bidang bioteknologi ini. Jadi udah sangat-sangat maju ya ternyata. Oke deh, kalau gitu mungkin buat teman-teman sekalian yang lagi nonton ini, sampai di sini dulu podcast buat kita kali ini mengenai bioteknologi, dan bersama dua narasumber kita hari ini yang cantik-cantik, ada Teh Nizala dan Teh Rara. Hari ini luar biasa banget, kita bahas semua tentang DNA rekombinan dan bioteknologi, dan bisa membuka pemahaman kita tentang betapa luar biasanya nih proses pembuatan protein di tubuh kita ini, yang ternyata dia melewati proses yang sangat kompleks, dan ini terjadi loh setiap hari. Gak lupa juga bahwa perkembangan bioteknologi terutama melalui DNA rekombinan ini ternyata juga bisa menyelamatkan kita umat manusia gitu. Yang khususnya pada hari ini kita bahas itu tentang insulin, dan itu sangat bermanfaat sekali buat teman-teman kita yang mungkin mengalami diabetes sehingga tidak bisa memproduksi insulinnya sendiri gitu. Jadi terima kasih lagi ya kepada teteh-teteh sekalian, kepada Teh Nizala dan Teh Rara. Mari kita applause. Sama, terima kasih juga ya udah bikin podcast yang menarik nih ngomongin tentang bioteknologi. Oke, ya sekian perjumpaan kita hari ini. Terima kasih, see you in next episode. Jangan lupa untuk comment, like, and subscribe. Bye.